Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya tadini, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tiada henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Sholawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, penenang hati di kala tersakiti, obat pengobat ampuh di kala rindu, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya tadini, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Khairunisa, menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Sikap Seorang Mukmin dalam Menghadapi Musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merasa gelisah ketika kita ditimpa suatu musibah? Misalnya, ketika kita dilanda dengan kekurangan harta atau seseorang yang kita cintai meninggalkan kita, baik untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Atau seperti situasi saat ini, di mana virus corona yang tengah melanda negeri kita ini, sehingga berdampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama dalam bidang perekonomian dan juga pendidikan. Lantas, apakah hal-hal tersebut menyebabkan semangat kita patah, kemudian kita pasrah, lalu mengakhiri langkah, dan akhirnya kita memutuskan untuk mengalah? Ketahuilah wahai sahabatku, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan ujian kepada kita, sebuah cobaan untuk mengukur kadar keimanan sekaligus mengangkat derajat dan juga level ketakwaan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya yang beriman lagi bertakwa, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarati wa basyyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh kami akan memberimu sebuah cobaan berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, serta buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, ujian merupakan jembatan bagi seorang mukmin untuk meraih kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari setiap ujian itu akan selalu ada hikmah dan anugerah yang menanti, sebagaimana hadirnya pelangi yang selalu dinanti setelah datangnya badai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan mengujinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, janganlah kita merasa kecewa, apalagi berputus asa ketika kita ditimpa suatu musibah, karena pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghendaki kebaikan pada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada satu musibah pun yang tidak bisa kita lalui, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengukur kadar kemampuan setiap hamba-hambanya, dan Allah pun tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan dari hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan bagaimanakah sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi virus corona yang tengah melanda Indonesia ini? Perlu kita sadari bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah takdir yang Allah kehendaki kepada kita, dan pandemi ini juga merupakan sebuah peringatan dan juga suatu bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa hamba-hambanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada kalbunya, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dari itu, sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan memohon ampunan kepadanya, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bersabar, dan juga menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang kita tahu dengan istilah 5M: menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Hadirin yang berbahagia, hadapilah setiap ujian yang datang dengan sabar, ikhlas, dan juga bertawakal. Mungkin berat rasanya musibah itu kita rasakan, tapi seberat apapun dan sebesar apapun musibah yang kita hadapi, kita masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan marilah mulai dari sekarang kita renungi kehidupan ini, kita temukan betapa luasnya karunia ilahi Rabbi dan betapa lebarnya pintu pertolongan yang Allah berikan kepada kita semua selaku hambanya. Dewan juri yang saya tadimi, hadirin rahimakumullah, musibah merupakan sebagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita semua tanpa terkecuali. Tugas kita hanyalah tetap terus bertawakal, bersabar, lagi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya sendirian, sementara hambanya itu sendiri selalu memohon, berdoa, memohon pertolongan darinya. Dan bersiap-siaplah menerima berita gembira kepada orang-orang yang bersabar menghadapi musibah berupa pahala yang tiada batasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita semua dan menggolongkan kita ke dalam umat-umatnya yang bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Menjelang petang remanglah hari, pulanglah orang, menggarap lahan. Musibah datang, sabarkan diri, itu pertanda disayang Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.